Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru ada suara cowoknya, ada Mukhtar. Nah, berdistribusi normal ya. Jadi ada wanita, ada laki-laki. Oke, pertama-tama kita bersyukur pada Allah di hari yang baik ini, hari Jumat kita masih bisa berkumpul secara daring dan tentu kita bersyukur juga karena masih diberi kesehatan, alhamdulillah pada Allah SWT. Kita tetap harus selalu bersyukur karena bagi orang yang selalu bersyukur akan ditambah nikmatnya. Nikmat rezeki itu tidak terbatasnya materi, tapi juga kesehatan, diberikan terang pikiran Anda dalam belajar. Jadi selalu niatkan dengan yang baik kalau memulai kuliah itu. Niat karena Allah semata yang beragama Islam ya. Maka akan terang benderang pikiran, yang sulit jadi mudah. Yang mudah akan dengan ikhlas Anda bagikan kepada kawan-kawannya, maka bertambah lagi ilmu. Jadi bagi yang sudah merasa mudah itu bagikan kepada kawan-kawannya, akan ditambah lagi ilmu Anda. Karena ilmu ini kan hanya dititipkan kepada insan, ya kita harus bagikan, bukan punya kita ilmu itu. Ya, ilmu itu jadi Allah, karena ketika Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam itu kan dititipkan kepada insan manusia yang namanya Nabi Adam ya. Jadi Adam menurunkan pada Nabi Nuh, kemudian pada nabi-nabi lain Allah juga mengajarkan kan. Jadi kita harus menyalurkan ilmu kita. Guru juga demikian, tak boleh simpan-simpan sendiri. Sudah dapat sekolah, kita harus salurkan kepada mahasiswa, dan diharapkan mahasiswa harus lebih pintar dari gurunya. Jadi guru yang berhasil adalah ketika berhasil menghasilkan mahasiswanya yang jauh lebih baik dari dia. Jadi begitu terus. Nah ini sedikit pengantar. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan kita yang mengantarkan kita, mengajarkan kita, mewarisi tauladan sehingga kita berada pada alam yang berilmu pengetahuan. Oke, adik-adik sekalian, ini di penghujung kuliah kita masih berapa kuliah lagi? Beberapa lagi ya. Ya, dari dalam kuliah terakhir ini saya lebih banyak ke aplikasi. Jadi diharapkan aplikasi komputer tentunya diharapkan kalian ada laptop sehingga bersama-sama kita bisa latihan. Zaman sekarang ini kan pengolahan matematik, data, belajar dengan menggunakan laptop ataupun aplikasi komputer itu jauh lebih cepat ya. Tetapi kita tidak boleh menyampingkan teori. Jadi di awal itu saya kasih teori yang banyak. Nah, ketika menerapkannya dalam aplikasi, ya Anda sudah paham, sudah kuat sekali. Jadi itu nggak boleh langsung juga ke aplikasi tanpa teori. Tidak ada tuntunan Anda nanti. Ya. Kan bingung ya. Nah, topik kita hari ini adalah tentang uji Z. Uji sampel 2 rata-rata. Nah, ada beberapa macam di situ. Ada sampel berpasangan, ada sampel kecil, ada sampel besar. Nah, itu ada beberapa. Nah, saya kasih satu topik saja. Bahannya sudah saya posting, itu berupa tabel Excel, ada X1, X2. Nah, itu Anda download, coba dimasukkan ke dalam buka Excel-nya, kita olah bersama-sama. Nah, pertama-tama Anda masih ingat itu apa uji Z itu ya? Uji Z itu apa sih? Masih ingat? Kita udah belajar sebelum itu kan ada Z, ada uji T, ada uji Z. Nah, dalam uji Z kali ini, itu kan distribusi normal. Kita udah bicara distribusi normal. Nah, baca lagi apa distribusi normal.
Maka saya suruh baca lagi karena materi itu sudah kita set, teorinya sudah saya kasih. Dia kan simetri, rata-ratanya bagaimana, variansinya bagaimana. Kemudian dari distribusi normal ini kita masuk ke distribusi Z. Nah, distribusi Z merupakan distribusi normal yang dibakukan atau standardized normal distribution. Itu Anda ulang lagi, replace itu teorinya. Hari ini kita praktek saja. Nah, karena ini yang menjadi tantangan kita sekarang, di mana kita berada dalam dunia Internet of Things. Anda harus familiar. Mohon maaf saya agak paksa sedikit Anda untuk memiliki laptop. Tidak, pembelajaran itu lebih baik dari laptop daripada HP ya. Ini saran saya ke depan. Kalau nanti Zoom segala macam, pakailah laptop karena di laptop Anda bisa buka Excel, bisa ketik segala macam. Catatan-catatan tidak perlu lagi pakai buku. Jika ada notepad di situ, catat di situ. Dia harus bekerja dengan teknologi, belajar dengan teknologi. Menggunakan laptop, menggunakan teknologi, belajar. Bikin catatan di situ. Banyak sekali aplikasi, ada notebook, segala macam itu. Dan Anda jauh lebih bagus itu daripada generasi kami. Saya yakin itu, cuman kemauan beli dulu. Yang bagi beasiswa ini diwajibkan ya. Saya yang mewajibkan, meminta Anda untuk membeli. Karena saya yakin manfaatnya cukup besar bagi perkembangan studi Anda dan bagi untuk pengembangan karir Anda ke depannya. Nanti akuntansi itu pakai Excel, hitung segala macam, itu akan lebih efektif dengan laptop. Ya, usahakan jadi install aplikasi yang bagus. Office itu sudah wajib ada. Nah, Excel, akuntansi itu Excel paling banyak digunakan. Jadi sering-sering pakai, maka dan sering-sering Anda bisa menguasai aplikasi tersebut dengan lebih dalam setiap harinya. Nanti ada mata kuliah Ibu Lilis, mata kuliah Ibu Ika, mata kuliah gunakan mata kuliah Pak Budi. Dimanfaatkan itu sebaik-baiknya. Ya, saya menghimbau supaya ini bisa diterapkan. Baik, kita lihat PowerPoint saya. PowerPoint yang paling singkat inilah yang saya buat. Dan Anda ternyata masih kosong. Nah, ini dia. Ini topik kita. GZ. Perbedaan rata-rata dua sampel. Itu dia GZ. Yang saling bebas. Two sample formings. Jadi kalau melihat perbedaan, berarti bagaimana cara merumuskan hipotesisnya? Anda tahu kan? Sebelum kita menguji beda ini, kita harus tahu sampelnya itu sampel acak sederhana. Kita belajar kan? Sampel kecil dan ukuran relatif. Relatif kecil ini dari populasi itu. Ya tidak lebih dari 20 kali ya, ada yang mengatakan demikian, ya sekitar kalau kita kali 20 sampelnya itu, nah itu populasinya. Jadi ya, sampelnya kecil, relatif kecil, nah ukuran kecil ini nanti dipedomani aja, ada yang mengatakan 20 kali dari populasi. Jadi kalau sampelnya itu ada 20, kita kali 20, itulah populasinya, kira-kira demikian. Yang dikatakan kecil itu ya. Variabel yang diteliti berdistribusi normal. Distribusi normal tahu kan? Ya, kurva normal itu asimetris. Kemudian distribusi normal, ciri-ciri yang paling pokok apa? Rata-rata populasinya itu 0. Ekspektasi rata-ratanya itu 0 dengan varian sigma square. Itu dia. Anda ingat lagi ya, teori sedikit. Kemudian standar deviasi standar ya. Standar deviasi, saya lebih senang standar deviasi. Karena bahasa Inggrisnya standar deviasi ya. Nah, populasi diketahui, jadi kita harus hitung dulu standar deviasi populasinya. Karena dia sampelnya kecil ya.
Nah, bagaimana menghitung standar deviasi populasi? Anda sudah tahu kan rumusnya? Min populasi diketahui. Rata-rata, min. Kalau rata-rata populasi disebut min. Rata-rata sampel disebut average atau X bar. Kalau dia notasinya X. Oke, nah kita sekarang masuk langkah selanjutnya. Apa langkah? Rumuskan dulu hipotesisnya. Kasusnya apa dulu? Nah, gitu kan? Banyak kasus yang ingin kita lihat perbedaannya antara dua variabel. Kita mau lihat hasil produksi yang dilakukan oleh wanita dengan pria. Nah, ini produksi wanita, ini produksi pria. Lihat bedanya. Bukan lihat angka-angka nominal itu aja. Kita mau melihat dari keseluruhan data itu. Kalau kita bisa ambil populasinya, bagus. Tapi kalau udah ribuan, kan nggak mungkin kita ambil sampel. Nah, itu dia. Ada perbedaan atau tidak? Kita mau menguji perusahaan yang setiap tahunnya diaudit dengan yang tidak diaudit, yang tidak pernah diaudit. Bagaimana cash flow-nya? Bagaimana kinerjanya? Ada berbeda nggak? Ada, Ya. Pak. Nah, kita harus uji. Kita bisa uji, kita bisa buktikan. Jadi tujuan dari uji Z ini adalah membuktikan pernyataan kita. Ini loh buktinya, Z skornya sekian. Argumennya lebih kuat. Nah, kita ambil cash flow dari perusahaan yang tidak pernah diaudit. Kita ambil cash flow dari perusahaan yang diaudit. Ada berbeda? Oh, berbeda. Ini buktinya. T hitungnya sekian. Gitu dia. Nah, itu guna statistik memperkuat argumen kita. Tadi kalau dijawab ada Pak. Intuitif kan? Teoritis saja. Menurut si ini kalau diaudit gini. Ini secara statistik kita buktikan dengan angka. Ada bedanya. Itu saja berbeda statistik. Guna statistik itu salah satunya. Dan ini adalah statistik diferensial. Tentu kita harus rumuskan. Kalau tadi misalnya kita membuktikan perusahaan yang cash flow-nya dia selalu diaudit dan tidak diaudit. Nah, apa hipotesisnya kalau kita bikin? H0-nya apa? Tahap pertama kita harus buat hipotesis. Ini kasus 2. Tentu kita hipotesis nolnya adalah hipotesis bahwa tidak ada perbedaan antara perusahaan yang diaudit dengan tidak diaudit. Jadi kalau H0 itu tidak. Jadi kalau misalnya ujinya itu cara praktisnya ya, cara praktis pragmatisnya, kalau uji beda, maka H0-nya kita taruh tidak, lawan dari ini. Tidak ada beda. H1-nya apa? H alternatifnya. Ada perbedaan. Itu aja cuma. Nah, yang jadi persoalan di mana kita taruh tidak ada beda, di mana kita taruh yang ada beda. Yang ada beda kita taruh di HA atau H1. Yang ada tidak ada perbedaan kita taruh di H0. Jadi selalu statistik ini bekerja bagaimana dia bisa membuktikan proposisi yang proposisi itu adalah di H alternatif. Itu dia. Ada pengaruh tidak dengan kalau bisa statistik yang lain, statistik regresi. Dia kan melihat pengaruh kan? Statistik regresi. Ada pengaruh nggak promosi dengan penjualan? Maka hal alternatifnya adalah terdapat pengaruh, diduga terdapat pengaruh promosi terhadap penjualan. H0-nya apa? Coba sebutkan, siapa yang bisa? Tidak ada, Pak. Kalau Ya, H1-nya ada, H0-nya tidak ada. Gampang kan? Kenapa bisa begitu? Ingat kembali teori peluang pada pertemuan kita pertama. Teori peluang. Kalau kita lempar koin, diduga ini muncul gambar atau muncul angka. Kan gitu dia. Kalau nggak muncul angka, berarti gambar. Nah, cuman persoalannya bagaimana Anda mau mengarahkan ini ke dasar-dasar
alternatif yang ingin diperoleh dari suatu pengujian. Nah, kita mau melihat ini ada loh bedanya. Maka dia menjadi alternatif. Jadi yang di sasaran dari arah sebuah penelitian itu kan menjawab pertanyaan adalah bagaimana kita membuktikan setiap uji statistik ini menjadi signifikan. Apakah kalau tidak signifikan bukan penelitian. Berarti ada hal lain yang perlu kita lakukan. Jadi menarik penelitian. Jadi Anda harus bisa taruh di mana taruh H0-nya, di mana kita taruh H alternatif. Kalau begitu, kalau kita mau menguji misalnya, satu lagi saya kasih case, menguji perbedaan produksi yang ada jam istirahatnya, yang tidak ada orang bekerja dengan jam istirahat, dengan orang yang bekerja tidak ada jam istirahat, kerja aja terus. Ada beda enggak hasil produksinya? Ada. Nah, jangan jawab dulu, kita harus pakai uji ini nanti. Kita harus duga. Sebelum kita uji, maka itu disebut dugaan. Dugaan itu disebut hipotesis. Kalau kita menduga ada, maka kita buat hipotesisnya dulu. Mari kita buat hipotesisnya. Kita bikin dugaan. Perusahaan yang ada istirahatnya dengan yang tidak ada istirahatnya. Kita buat. H0-nya apa? Tidak ada, Pak. Tidak ada perbedaan Antara hasil produksi pada perusahaan yang ada jam istirahat dengan yang tidak ada jam istirahat. Jam istirahat. Nah, ini gitu deh. Oke. Ini udah bisa Anda kan? H1-nya apa? H alternatifnya? Ada, diduga ada. Perbedaan, Pak. Diduga ada perbedaan hasil. Perbedaan Hasil produksi, Pak. Ini sama kalimatnya. Nah, yang beda, ini tidak, ini ada. Dan tidak ada. Nah, saya merahkan ya, biar bisa dapat maksudnya. Nah, begitu cara merumuskan hipotesis. Baru kita bekerja dengan kita pakai Excel saja. Itu manual gampang. Nah, untuk menghitung statistik apa satu syarat yang diperlukan? Data. Statistik perlu data. Ya, Pak. Ya. Statistik perlu data. Nah, data kita perlu. Kita bikin aja simbolnya jam perusahaan yang ada jam istirahatnya kan panjang itu. Kita boleh pakai dia X satu. Kan gitu supaya jangan panjang kali. Kan dengan ini kita bisa ini deh. Kita perlu data, ini data. Ini data. Oke. Ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini data, kita dapat angka-angkanya. Dengan data ini kita bisa melakukan perhitungan. Nah, statistik itu bahan mentahnya adalah data. Kita bekerja dengan data. Bisa dilihat ya. Ini. Oke, kita masuk ke bagaimana cara menghitungnya. Nah, untuk menghitung ini kita bisa gunakan, saya langsung ke sini aja, ini datanya. Saya share screen dulu ya. Saya share screen Excel-nya.
Oke, saya share screen ulang. Yang mana? Oke, ini latihan uji Z. Nah, ini saya hitung, nanti Anda coba juga hitung dengan data yang saya berikan ini. Datanya sama, nggak usah beda-beda ya. Oke, ini datanya. Kita sudah klik kan, sudah ada masing-masing di laptop kita dengan mengklik toolpath itu, dengan kita aktifkan toolpath. Kita nggak perlu aktifkan lagi karena sudah sekali kita aktifkan dia akan aktif terus. Tinggal klik data. Ini data analysis. Ini bahasa Inggris ya, bacanya berarti data analysis. Kalau bahasa Indonesia-nya Pak, analisis data. Klik saja di sini. Di sini akan banyak sekali. Nah, kita lihat, kita mau menghitung Z tadi ya. Hitung Z. Nah, ini dia. Z for 2 sample mean. 2 sampel rata-rata uji Z. Pilih yang terakhir. Oke kan? Anda perhatikan ini, saya kosongkan dulu. Saya sudah kerjakan tadi. Oops. Ini ada berubah nggak tampilan ininya? Ada. Ada ya, saya stop share dulu. Saya ulangi dulu ya. Ya, Pak. Terloncatkan dia tadi. Oke, saya mau yang ini saja dulu. Oke. Nah, ini dia. Caranya, kita harus blok ini, kita blok datanya, kita isi yang X1-nya dulu. Kita blok dia ini. Kita blok dengan X1 itu. Oke. Oops, ada stop lagi. Ya. Kemudian kelihatan ya layarnya. Kita blok lagi yang X2-nya. Hipotesis mean difference-nya tidak ada, berbeda. Kita ketik 0 ya. Ketik 0. Nah, kemudian kita harus hitung variansnya dulu. Varians bisa kita hitung di Excel. Saya dalam sesi ini ingin Anda menghitung varian X1 berapa, varian X2 berapa. Silahkan coba latihan. Sudah tahu kan rumusnya? Coba hitung manual pakai tangan. Hitung sekarang, coba lihat rumus varian itu apa. Nanti hasilnya beritahu saya. Coba silakan dilatih terus. Coba hitung varian dari X1 ini dan varian dari X2. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit ya. 10 menit. Silakan ambil kertas, coba hitung variannya. Datanya udah ada tadi. Terus variansinya berapa? Oke ya. Variannya 10,41 Pak. Yang ini kan yang varian kuadratnya Pak. Yang kuadratnya 10,41. Ya. Yang kalau udah di akarnya 3,22 Pak. Yang ditanya sekarang varians. Varians berarti yang rata-rata populasi Pak. Ya. Variansnya ditanya ya. Oke lah. Nah, nanti dipelajari lagi mata kuliah sebelum midterm ya. Menghitung varian X1 dan varian X2. Apa beda dari standar deviasi dengan varians? Sebutkan namanya. Jangan disebutkan yang dikuadratkan ini Pak hasilnya. Apa itu? Nggak tahu kita. Di statistik ada nama dia, varians. Nah,
Masing-masing kepada Anda tadi diminta menghitung varian dari 2 kan, X1 dan X2. Nah, ini berapa variannya? Dapat sekian. Ini berapa variannya? Dapat sekian. Gitu dia. Itu pertanyaannya, simple. Nah, itu cari rumus varian apa? Dapat rumus varian, masukkan ya data ini, tetap sekian angkanya. Itu saja saya mau. Oke ya, jangan lupa-lupa ini bersambung dari pertama kuliah kita sampai sekarang. Oke, nggak dapat dihitung ya. Varian X1-nya berapa? Nggak dapat. Varian X2-nya itu soal midterm kemarin. Sekarang buka buku lihat. Ya. Ini kita perlu namanya varian X1, kemudian varian X2. Dengan apa? Yang diperlukan. Cuman itu pertanyaan. Oke. Jadi itu nggak bisa. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini cara menghitungnya. Kita sekarang menghitung Z-test ya. Untuk menghitung Z-test ini kita harus tahu variannya berapa. Kalau nggak tahu itu bisa kita ini ya. Oke. Nah, pertama kita lakukan adalah kita klik data analisis. Seperti ini, kita pilih Z to sample mean. Kita masukkan datanya. Datanya seperti ini cara memasukkannya. Kita klik label ini, centang ini, maka kita klik dia. Kita blok saja ini. Oke. Kita klik seperti ini. Kemudian yang kedua, klik ini, upload ini, kita masuk ya. Kita perlu centang ini supaya dibaca X1-nya X2. Alpanya itu 5%. Alpha 5%, nah, berarti 95% kita yakin hipotesis kita itu benar. Kemudian kita klik output range. Kita mau tempatkan di mana hasilnya? Klik di sini. Kita tempatkan di sini nanti hasilnya ya. Di D15. Oke. Nah, kemudian kita harus isi variansinya berapa? Katakanlah variannya 3, yang ini 2 itu ya. Harus dihitung ya variansinya. Nah, udah ada rumusnya itu. Oke saja. Nah, ini hasilnya. Oke. Sudah dapat hasilnya. Kita ambil
4 angka di belakang koma saja. Caranya format cell, kita klik number, kita klik 4 angka di belakang koma. Jadi lebih ringkas angkanya. Nah, ini dia hasilnya. Kita dapatkan hasil ini, kita kopikan saja ini, kita pindahkan ke laporan kita, copy, kita pindahkan ke laporan kita. Saya lihatkan di PPT saja ya. Oke, data ini tadi. Laporannya kita paste saja di sini. Nah, ini hasilnya, hasil perhitungan dengan Excel tadi. Kita bisa besarkan saja. Nah, ini hasil Z critical detail-nya. Ini uji satu arah, one tail, 0,00. P-value-nya, ini P-value dari uji dua arah, 0,001. Oke, ada dua kriteria dalam mengambil keputusan. Bagaimana kita putusan untuk menguji hipotesis ini? Yang pertama, kita bisa membandingkan dengan Z hitung ya. Z hitung kita bandingkan dengan Z tabel. Z hitung itu lebih kecil dari Z tabel. Berarti kita harus menerima misalnya terima 0. Kalau Z hitungnya lebih besar dari Z tabel, maka kita tolak H0. Kita tolak H0 berarti apa itu artinya? Diduga ada perbedaan. Bukan diduga lagi ya, ada perbedaan yang nyata, ada perbedaan yang signifikan antara produksi perusahaan yang ada jam istirahatnya dengan tidak ada yang jam istirahat. Jadi kita mengharapkan Z hitung ini lebih besar dari Z tabel supaya penelitian kita ini terbukti benar. Terbukti bahwa hipotesis kita itu ada perbedaan. Oleh karena itu keputusannya, rekomendasinya maka kita harus lihat nanti apakah perlu jam istirahat atau tidak. Nah ini kita lihat sekarang berapa Z hitung kita, berapa Z tabel kita. Di mana sini Z hitungnya? Ini dia. Kita lihat di sini. Ini uji satu arah, Z hitungnya ini. Lihat Z tabelnya. Lihat di tabel, tabelnya coba diakses. Berapa Z tabelnya? N-nya, sampelnya, berapa sampelnya? 12. 12 ya? Ya, Pak. Berapa ini kita? Z tabel kita? Berarti itunya 2 kurang 1. Lebih besar? Coba sebutkan angkanya. Pada alfa 0,05 ya, pada alfa 5%. Sampelnya 12.
Bapak kalau hujijat tuh dilihatnya tabel Z, Pak. Iya. Tabel T juga bisa. Seperti pakai degree of freedom. Apa, Rik? 4,46 bukan, Pak? Kan. Jumlah sampelnya 12, dikurang jumlah variabel 3. Bukan jumlah Jumlah variabel 2. Bukan itu tabel lain lagi itu. Itu tabel apa F kemarin kan? Oh F. ya, ini Z. Iya ya, Pak. Satu 1,83311, Pak. Betul. Ya, Pak. 1,83311. Ya. Tabelnya kan alfanya 0,05. Itunya 9. Berarti 1,83311. Oh, 1,83311. Gitu ya. Nah, nanti dicek lagi ya. Dicek lagi. Nah, kalau itu berarti 1,8 lebih besar ya. Itu lebih besar dari Z. Kalau 1,8 lebih besar kan, berarti kita tidak bisa menerima H1 kan, atau kita terima H0. Tetapi ada cara lain yang lebih mudah kita menguji hipotesis. Selain dari Z hitung ini, kita lihat di cara lain adalah melihat di probability Z, nilai probability-nya. Nah, ini yang satu arah dan yang ini yang dua arah, yang ini yang satu arah. Ini 0,00. Bandingkan dengan alfa. Ini 0,00, ini 0,001. Itu kita ambil yang dua arah ya ujinya ya. Lihat di sini. Nah, p-value-nya p-value sama dengan ini dia. Balik. Alfa kita berapa? 0,0. Coba bandingkan. Nah, ini hasil kita. Lebih besar atau lebih kecil? Oke. Tinggal bandingkan saja. Yang ini atau yang ini? Harus tahu numeriknya, harus kuat kalian. Bisa menentukan mana lebih besar, mana lebih kecil? Lebih besar apa, Pak? Lebih besar VA flu, Pak. Hah? Alpha lah, Pak. Lebih besar alpha ya kayaknya, Pak. Yang ini atau yang ini? Lebih besar Pak. Alpha, Pak. Lebih besar alpha. Oke. P-value-nya di sebelah sini nih. P-value taruh di sini angkanya. Yang mana ini kita terima? Yang kita pilih? Tunjuk saja yang pertama atau yang kedua. Yang mana? Nggak bisa membedakan angka yang mana yang besar yang kecil. 0,05 kan, Pak? 0,05 lebih besar, Pak. Jadi tolak HO. Itu yang saya tanya. Pilih saja, yang pilih satu atau Tolak dua. HO, Pak. Tolak HO. H0. H0. Caranya beginilah. Ini kan tulisannya p-value ya. Iya. Lama-lama sekali. Kalau ini aja nggak bisa,
kembali ke SD Anda nih. Kembali ke SD, berikan tanda lebih besar atau lebih kecil. Taruh di sini. P value-nya berapa? Kita taruh nilai P value. Kan ini P value nih. Kita taruh P value. Sudah? Spasikan. Taruh nilai alfanya. Nah, ini seperti soal di SD dulu kan. Apa tanda taruh kita taruh? Kurang. Hah? Kurang dari. Kurang dari. Kurang dari. Iya, Pak. Ya. Kalau ini berarti yang mana kita pilih? Tolak, ha? Tolak H0. Tidak Yang ada. ini kita pilih. Karena tanda ini yang berlaku kan? Kalau Ah, tolak A0 berarti apa? Diduga? Tidak. Tidak ada diduga lagi, nggak pakai lagi. Ada perbedaan. Kesimpulannya berarti nggak pakai kata diduga lagi. Oh iya, Pak. Ya. Kesimpulannya ada perbedaan dan hasil produksi pada perusahaan yang ada jam istirahat ini maupun yang harus tidak ada jam istirahat. Harus taruh kata-kata yang nyata. Biar akurat, Pak ya. atau signifikan. Ya, gitu dia. Nyata atau yang nyata ini kita tulis atau signifikan. Gampang kan? Oke. Itu dia tahapan-tahapannya. Nah, ini statistik ya. Statistik ekonomi 2. Saya sebenarnya nggak pakai PowerPoint hari ini kan. Ternyata saya siapkan juga lah. Oke, ini dia hasilnya. Hasil pengolahan. Ya, Anda baca lagi ya. Nah, ini dicoba sendiri. Bisa Anda lakukan cara-caranya? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Bisa dilakukan masing-masing sendiri. Coba dilatih. Dikirimkan ke saya hasilnya. Seperti simpulkan tadi. Buat kan berarti Ya. kita cari nilai hariannya dulu kan, Pak? Iya. Cari di Excel seperti saya hitung. Datanya sama. Buat kesimpulan. Jadi, Pak. Jadi nanti datanya sama. Datanya ini tadi kan. Ini datanya, nanti ada hasil ini. Kopikan ke Word. Simpulkan dia. Simpulkan. Kalau bisa dengan uji Z tabel. Kalau saya satu aja tadi kan, pakai p-value ya, secara p-value. Ada dua cara dia nih. Pakai ini atau pakai ini. Nah, Anda coba dua-duanya. Ini harus signifikan, sama ada hasilnya nih. Harus terima H alternatif. Jangan dengan p-value tolak H0, dengan Z hitung terima H0. Itu salah berarti. Kalau p-value terima H0 atau tolak H0, maka secara uji Z hitung dan Z tabel ini harus tolak juga, harus sama hasilnya. Nanti kalau di penelitian pilih satu aja. Nah, ini karena untuk belajar, coba Anda buktikan. Ini udah belajar dulu kemarin. Nah, ini yang belum belajar, ini yang saya sampaikan. Coba cari Z hitungnya, cari Z tabelnya. Dia bisa nanti baca di statistik, lihat di
UJT ya, Z dan UJT ini kan, Z ini kan merupakan bagian dari UJT yang sudah distandarisasi. Dibaca juga dari UJT. Oke ya? Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah minggu ini. Silakan latihan menggunakan data yang ada. Nanti kirimkan ke link saya. Kopikan ke Word hasilnya, datanya kopikan ke Word, ketik yang rapi, kesimpulannya nggak banyak. Bukan saja. Oke, Semua yang ya? mengerjakan tuh Pak. Apa Apanya? punya laptop aja? Ya, yang mau mengerjakan silahkan kan. Kalau yang belum punya laptop gimana caranya nih? Ya udah. Ya sebaiknya dikerjakan. Latihan, kalau nggak dilatih ini nggak bisa, sia-sia aja saya ajarkan. Iya Pak. Punya laptop gimana ya? Solusinya coba di sharing-sharing lah sama kawan. Oke, silakan dikerjakan, dilatih sendiri. Karena ini yang paling mudah. Nah, hitung pakai tangan nanti susah. Ya. Seperti kemarin panjang. Dan orang nggak gunakan itu lagi, nggak gunakan Excel sekarang. Supaya sering menggunakan Excel dan ada tool baru di statistik yang bisa Anda gunakan. Bapak variannya sama kayak Bapak kan buatnya Pak. Variannya 3 itu sama 4 Pak. Nah, hitung saja dulu. Oke Pak. Hitung sendiri atau bisa hitung dengan cara saya ajarkan hitung variannya di sini ya. Hitung varian. Ini sampelnya ya. Kelihatan ya? Klik data analisis. Pilih ini. Apa namanya Deskriptif. Pak? Oke, didengar dulu ya. Saya ulangi. Klik data analisis. Kemudian di sini ada pilihan. Ini banyak nih. Yang sudah saya ajarkan bisa Anda coba semua. Korelasi juga ada di sini. Nah, ini korelasi bisa. Nah, kita kan mau belajar uji Z ya. Oke, deskriptif, statistik, klik OK. Oke, ini dia minta input ringnya. Coba di mute dulu. Input ringnya, Anda input semua nih. Upload semua. Setelah itu klik lagi di sini. Klik label ini jangan lupa. Kalau nggak terbaca X1, X2. Kemudian output ring, di mana Anda mau tempatkan hasilnya nanti. Oke, saya mau menempatkan di sebelah ini. Klik aja ini. Kembali di atas. Oke, confidence interval, summary statistiknya, summary statistik. Oke, sudah. Diokekan, nanti dilihat dengan kolom ya. Nah, tampilkan di sebelah ini. Oke, ini dilebarkan saja, mungkin biar kelihatan semua. Kalau dengan deskriptif statistik, ini statistik di statistik 1 dulu. Kalau yang Anda ambil sama saya dulu, itu ada di situ. Oke, ini kita ubah dulu angkanya jangan terlalu panjang. Kita ambil 4 angka di belakang koma. Format cell, pilih number, di 4 angka di belakang koma. Oke, udah pendek dia. Ini dia sampel varian. Ini dia, masukkan angka ini. Ini sampel untuk X1, varian X1, ini varian X2. Copy ini masukkan nanti ke uji itu. Oke ya. Nah, di sini mediannya ada, ini modusnya, ini modus ini ya. Nilai modus itu apa sih? Nah, ingat lagi ya. Nilai yang banyak muncul. Min-nya ada sini rata-rata. Semua jumlah total semuanya. Nah, ini dia varian. Anda ambil angka ini. Masukkan ke sana. Gampang kan? Nah, berarti hitung deskriptif statistik dulu, nanti baru hitung Z. Nah, hasilnya akan berbeda nanti dengan ini. Tapi coba dulu yang tadi 43 seperti saya gunakan.
Oke? Oke, Pak. Oke, itu yang saya mau dengar. Oke, bagi jika tidak ada pertanyaan lagi, nanti saya kirim videonya. Ya. Kita foto dulu. Oke. Oke, sudah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.